Halo semuanya, saya Stefani Sompotan SPD, Guru Biologi SMA Katolik Caritas Tomohon, Sulawesi Utara. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Sriwijaya Palembang. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran yang kedua secara luring di sekolah saya. Selamat pagi semua, silakan duduk. Ya, apa kabar hari ini? Ya, semua sehat ya, luar biasa. Tetap semangat ya. Sekalipun ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19 dan kita harus tetap menjaga kesehatan. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Ibu cek di absen ya, hadir semua. Ya, terima kasih, silakan duduk, Felisti. Terima kasih untuk kehadiran ya. Anak-anak, kita akan berdoa, satu siswa untuk pimpin doa. Dan saat ini juga menumbuhkan jiwa nasionalis, kita nyanyikan satu lagu wajib nasional. Menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Terima kasih semua, silakan duduk. Silakan Anda memeriksa dulu kerapihan diri masing-masing. Kita regangkan kepala agar supaya tidak tegang sebentar ya dalam proses pembelajaran. Minggu yang lalu, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang apa? Gaby? Proses pertumbuhan dan perkembangan. Iya, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ada yang tahu pertumbuhan dan perkembangan seperti apa? Gaby? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya suatu ukuran, massa, volume dan ini, sedangkan perkembangan adalah proses menuju suatu kedewasaan. Iya, terima kasih Gaby. Tepuk tangan dulu untuk Gaby. Minggu yang lalu Ibu sudah memberikan penugasan kepada Anda untuk dikerjakan di rumah. Sudah dikirimkan di Google Classroom? Sudah. Tugasnya tentang apa? Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Faktor apa kira-kira? Gen dan hormon. Secara keseluruhan, ada yang lain juga? Internal dan eksternal. Oh ya, benar, faktor internal dan eksternal. Benar yang disampaikan. Tepuk tangan untuk Cia dan Kelly. Nah, yang disampaikan oleh Cia masuk di mana itu? Iya. Hari ini juga kita akan mempelajari materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Masih ingat tentang pertemuan yang lalu? Pertanyaan dari salah seorang teman Anda, Gracia. Gambar apa yang ada di depan? Gambar buah yang Iya, pada dasarnya kan kita biasa melihat buah ada biji ya. Tapi kenapa buah di sini tidak ada biji? Kira-kira peristiwa ini disebut apa? Yang lalu? Ibu. Iya, terima kasih Gracia. Tepuk tangan untuk Gracia. Apa itu partenokarpi? Partenokarpi itu merupakan peristiwa di mana buah itu tidak memiliki biji karena tidak terjadi polinasi atau penyerbukan dan fertilisasi sehingga menghasilkan buah tanpa biji yang ternyata juga dipengaruhi oleh faktor internal. Dalam hal ini kalau berbicara faktor internal berarti berbicara tentang faktor. Iya, terima kasih, mantap semua, tepuk tangan. Untuk faktor eksternalnya akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Di sini ada yang mau bertanya soal ini? Bu Mita, Iya Mita, silakan. Bu, selain partenokarpi yang terjadi dengan sendirinya, apakah kita dapat membuat buah tanpa biji? Buah tanpa biji. Selain partenokarpi itu terjadi dengan sendirinya, dalam beberapa kasus yang hanya 1-2 kasus saja ya, bukan seluruhnya. Kita juga bisa membuat buah tanpa biji. Kita akan pelajari itu pada materi lanjut di semester genap, yaitu tentang bioteknologi. Dan saat ini Ibu mengajak kita semua untuk bisa bersama-sama mengikuti pembelajaran pada hari ini, yaitu membahas tentang, iya benar sekali.
sekali faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kompetensi dasarnya menganalisis hubungan antara faktor internal dan eksternal dengan proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup berdasarkan hasil percobaan. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui studi kasus, peserta didik dapat menganalisis pengaruh hormon pada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan benar. Sebelum kita lanjut, kita akan mengecek pengetahuan awal siswa dengan pretest lewat kuisis. Tes kemampuan awal. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang bisa. Ya, terima kasih Recio. Kegiatan inti, Ibu akan membagi Anda dalam beberapa kelompok. Ada 4 kelompok. Ibu akan membagikan LKPD kepada Anda, sekaligus juga materi ajar. 5 ya. Dalam LKPD itu ada langkah-langkah kerjanya. Jadi di sini ada orientasi masalah. Dalam masalah ini Anda melihat kira-kira rumusan apa yang bisa Anda tuliskan, rumusan masalahnya. Dengan dibantu dalam pertanyaan-pertanyaan, Anda bisa bekerja. Permasalahan apa yang dapat kami angkat dari gambar ini? Nanti dicatat ya. Yang saya lihat, kenapa ada dua yang bertanya setiap persoalan? Ini kelompok sudah berdiskusi sangat baik. Nanti ketua kelompok ya saling membimbing teman-teman untuk bisa berdiskusi dan bisa sekalian langsung saja ditulis dalam LKPD ya. Tidak mengalami kesulitan? Tidak. Ya, silakan berdiskusi. Iya, semoga tidak ada kesulitan ya. Di sini jelas wacananya ada. Anda bisa mencari sumbernya lewat materi ajar yang Ibu berikan. Ada buku cetak untuk Anda dan ada juga internet ya yang bisa Anda gunakan. Ya, terima kasih. Silakan melanjutkan saja. Gambar di atas, permasalahan apa yang dapat kita temukan? Menurut saya, pertanyaan saya, mengapa buah-buah dalam gambar tersebut memasak tidak bersamaan? Apakah ada tambahan lain? Bagaimana cara mengatasinya? Menurut saya, cara mengatasinya yaitu harus melakukan proses karbit dan juga disimpan. Beberapa buah yang ada tidak matang Menurut yang saya baca di internet, terdapat hormon yakni hormon etilen yang dapat memperlindungi vegetasi. Iya, kelompok ada kesulitan? Belum ada kesulitan. Jadi bisa ketua kelompok membimbing teman-temannya untuk diskusi. Ya, silakan dilanjutkan. Jika ada kesulitan, bisa bertanya pada Ibu ya. Sudah pertanyaan nomor berapa kelompok? Apa sebenarnya faktor yang menyebabkan pisang masak matang bersamaan? Jadi jika sudah berdiskusi, langsung saja ditulis jawabannya. Menurut saya, hal tersebut terjadi karena Jadi selain materi ajar, Anda mendapatkan sumbernya dari mana? Dari internet ya? Dari internet. Dari mana juga? Oh ya, dari buku cetak. Jadi silakan gunakan teknologi yang ada ya. Iya. Coba kelompok. Coba. Ibu lihat, sudah membuat presentasinya? Iya. Iya. Silakan. Udah mulai, ketik saja. Ditulis ya. Jadi ini ada 4 kelompok yang akan presentasi, 2 kelompok saja mengingat waktu kita terbatas. Jadi Ibu tetapkan yang akan presentasi kelompok Pierre Tendean dan kelompok Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol akan presentasi, kelompok lain menanggapi. berdasarkan hasil diskusi yang kami jawab di LKPD, buah pisang yang matangnya tidak bersamaan dikarenakan diambil dari pohon yang berbeda dan adanya faktor lain yang mempengaruhi hal tersebut. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor hormon. Hormon merupakan zat
sehingga yang diproduksi oleh tumbuhan yang berperan dalam pola pertumbuhan dan pemeliharaan tumbuhan. Contohnya di berlin, asam aksisat, gas etilen, dan asam formalin. Etilen merupakan salah satu senyawa volatil atau mudah menguap yang dibebaskan pada waktu terjadi proses pematangan dan merupakan hormon yang dibutuhkan dalam proses pematangan. Sehingga proses pematangan bersamaan, banyak petani yang menggunakan cara cepat yaitu paragen. Hormon yang membuat buah matang disebut gas etilen. Sebetulnya secara alami tumbuhan sudah memproduksi hormon ini agar buah menjadi matang. Iya, terima kasih untuk kelompok. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Kelompok sudah menjawab hasil diskusi kelompok LKPD-nya. Mereka sudah simpulkan bersama dan presentasi. Ada kelompok yang menanggapi? Saya mewakili kelompok sampai ini ingin bertanya tentang kelompok Mongolia. Menurut tanggapan saya yang sudah dipaparkan tadi itu baik benar. Tapi yang menjadi pertanyaan, menurut kelompok, apa pendapat dari kelompok tentang buah yang ada di supermarket, kenapa matangnya lambat? Terima kasih. Menjawab pertanyaan dari kelompok Samratulangi. Terima kasih kelompok Samratulangi. Menurut pendapat kami, dari produsen atau pengumpul sudah menyuntikkan hormon atau pengawet tertentu sehingga buah yang ada di supermarket tahan lama. Tidak ada salah mohon dikritik. Gimana kelompok? Menurut saya itu cukup jelas. Terima kasih. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Kelompok Anjak dan kelompok Samratulangi. Diskusi kami mengenai faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi sesuai dengan gambar yang sudah kita lihat tadi, terdapat suatu masalah yang sudah terlihat dengan jelas, yaitu dalam satu sisir buah pisang ada beberapa pisang yang sudah matang, ada yang belum matang atau pematangannya berbeda-beda. Pematangan tersebut dipengaruhi oleh gas etilen. Ya, terima kasih untuk kelompok. Tepuk tangan dulu. Semua kelompok sudah bagus. Ya, karena kelompok sudah berusaha, maka semua akan dapat ya. Berdasarkan hasil diskusi kelompok dari presentasi tadi, sudah benar yang disampaikan oleh Anda. Orientasi masalah yang sudah Anda bahas bersama dalam LKPD itu mengarah di mana ada pengaruh faktor internal dalam proses pertumbuhan perkembangan pada tumbuhan, yaitu pengaruh hormon. Dalam hal ini ada hormon yang bernama gas etilen. Inginnya cepat-cepat masak sehingga mereka perlu menambahkan. Sama seperti dalam wacana tadi kan, karena permintaan konsumen tinggi sehingga Anda ternyata bisa merumuskan seperti apa yang dilakukan oleh para pengumpul tadi. Untuk presentasi yang sudah dibuat oleh kelompok, kirimkan di Google Classroom. Ibu meminta satu orang menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Saya akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan terbagi atas dua jenis, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal meliputi gen dan hormon. Dalam hormon juga yang telah kita bahas terbagi atas beberapa jenis, yaitu hormon giberelin, asam formalin, asam aksisat, gas etilen, dan lain sebagainya. Ya, terima kasih untuk Gracia. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi tadi disampaikan oleh Gracia bahwa hari ini kita mempelajari tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, untuk selebihnya, untuk faktor eksternalnya nanti akan kita pelajari pada pertemuan berikut. Terima kasih. Kelompok sudah mengumpulkan LKPD. Ibu minta satu orang siswa untuk bisa merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk refleksi, pertemuan hari ini sangat menyenangkan karena kita bisa belajar secara tatap muka dan kita bisa mendapat ilmu tentang materi faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Post test untuk pembelajaran kita di hari ini. Tadi sudah pretest, sekarang post test. Anak-anak yang masih mendapatkan nilai di bawah KBM, Ibu akan kasih remedial ya. Terima kasih bagi mereka yang sudah mengikuti tes kemampuan akhir. Ibu akan memberikan penugasan kepada Anda untuk membuat praktikum di rumah. Praktikum tentang faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan.
Link videonya akan Ibu kirimkan di grup WA. Jadi ini adalah penuntun praktikum yang akan Anda buat di rumah. Nantinya hasil praktikum itu yang dibawa ke sekolah pada pertemuan selanjutnya. Semuanya terima kasih banyak. Selalu mengingatkan agar supaya Anda tetap menjaga kesehatan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Tetap protokol kesehatannya ya. Kita akan tutup pembelajaran ini dengan doa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semua untuk pembelajaran di hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Demikianlah praktek pembelajaran saya yang kedua. Kiranya boleh mendapatkan masukan dan saran dari Ibu dosen dan guru pamong untuk perbaikannya agar bisa tampil lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih.